Pertama, ada Geril. Geril adalah ketua dari kelompok ini. Dia itu bisa mendengarkan semua pendapat dari semua anggota kelompok dan mengambil keputusan bersama. Kedua, ada Faras. Faras adalah anggota yang memiliki kemampuan analitis yang bagus. Dia selalu memberikan analisis dan berpikir secara kritis terhadap semua masalah yang ada di kelompok ini. Hey Ras, Lalu lama yang udah gue tahu cowok lama banget nih. Lagi mereka tuh yang boleh tuh kan dia. iya makanya. Parah cowok. Ketiga, ada Asadel. Asadel adalah anggota kelompok yang sangat pintar dan kreatif. Namun, sifat kehati-hatian dalam mengambil keputusan sering sekali membuatnya ragu-ragu dalam memberikan pendapat. Meskipun begitu, ketajamannya dalam berpikir sering sekali menjadi keuntungan bagi kelompok. Real, Ya dia. Ras. Oi. Mana nih masih mau bertiga? Udah jam berapa ini? Nggak tahu kan ngapain mana? Nggak tahu. Tiduran kayaknya dia. Itu dia boleh atau enggak? Terus kita ngapain coy di sini? Iya, coba telepon deh. Udah. Halo, lu di mana? Masih di kereta. Di jam berapa ini, woi? Elah, ya udah buru dah sini. Udah, iya. Yuk. Sama ya. Ngaret lagi. Keempat, ada Rehan. Rehan adalah anggota kelompok yang sangat keras kepala. Seringkali, diskusi menjadi sulit karena dia. Sorry bro, tadi kereta gua lama coy di pasar minggu, tahu nggak? Ini jangan ngaret. Let's go. Cepat keluar laptop lu. Lama coba kita dari tadi cuman main HP, main. Let's go dah, ya. Langsung. Mobile Legend ini. Ayo. Nasi padang mana cok? Mana dia, Cok? Mana telepon, Res? Halo. Lu di mana, Del? Tuh, gue baru bangun cok di rumah gue. Emang kenapa? Lah, ngapain, Cok, di rumah? Eh. Kita udah berempat di sini. Aku kerja kelompok ada. Jadi lah, gue baru mau tidur cok. Ya udah, kalau gitu gue datang dah ke sana. Udah cepetan. Ya Mau udah. datang, ntar gua coret nama lu. Ya udah santai, gue bakal cepet nih. Yakin aja dah. Oke. Kelima, ada Fadel. Fadel adalah anggota kelompok yang sangat malas. Halo bro, sorry ya gue telat 30 menit sih. Cuman ya yang penting gue dateng lah ya. 20 menit sejam. Aduh. Yalah, sejam doang. Udah deh, Ya, deh. iya. Sana geser. Lalu sana. Ya udah deh. Oke, karena udah ngumpul semua, ya udah kita mulai diskusi tema proyek kita deh. Oke. Kalau menurut gua sih ya, kita tuh bagus bikin aplikasi edukasi sih. Kalau menurut lu lah, kata gue sih kita bikin project kayak apa ya, e-commerce gitu loh, kayak Tokopedia, Shopee gitu loh, yang kayak e-commerce itu lah. Jadi bagus. Kalau menurut lu gimana Del? Ya kalau menurut gue sih, gue ikut aja sih ya. Soalnya gue juga nggak tahu pengen mikir apa. Tapi emangnya lu beneran nggak ada ide Del? Ya kalau menurut gue sih Gar, gue ikut aja deh. Gue beneran gak ada apa-apa. Gue juga males sih ngerjain project ini. Jadi ya gue ikut aja. Jadi ya udah. In my opinion ya, kalau aplikasi e-commerce itu bakal bagus. Tapi gue takut kalau bakal susah juga bikinnya. Tapi bagus juga. Nah itu bingung gue. Apaan sih lu pada? Kalau kata gua nih ya, game tuh udah paling bagus. Udah fix aja game, bikin game. Jangan gitu bro, kita tuh harus diskusi dulu biar kita nentuin tema, biar semua setuju, biar kita ngerjain project itu enak.
Nah itu maksa banget. Ian, jangan kayak gitu. Tuh azan tuh. Ini kita dulu deh. Sholat yuk. Sholat. Bentar. Laptop dicok. Iya laptopnya. Astaga hilang nih laptop. Coba. Gas dulu. Coba Boyan. Nggak. Oh iya. Del. Ini cok. Dulu, baru mau kemana? Sholat. Udah azan. Oh, udah azan. Iya. Udah ya. Biar ada ide kita. Iya. Ayo. Oke, ngapain dulu. Ayo. Oke, karena kita udah selesai sholat, udah kita lanjut diskusi tema yuk. Ya gue setuju buat diskusi lagi. Tapi gue yakin kalau tema game tuh lebih menarik, bakal lebih penting juga kalau kata gue. Tapi ya kan, kalau kita bikin game itu, kita harus mempertimbangkan tenaga dan waktu yang kita punyai. Lebih itu, kita juga harus mempertimbangkan sumber daya yang kita punya. Selain itu, kita juga harus memikirkan target pasar kita. Kalau kita mau ngebuat game, kayak gameplay apa saja yang harus kita gunakan dan fitur-fitur apa saja yang harus kita gunakan supaya bisa menarik perhatian pengguna juga. Nah, tapi kita juga harus mempertimbangkan kalau pasar game itu sangat kompetitif kan. Nah, kita harus bikin game itu yang memiliki keunikan dan kualitas yang bagus biar bisa bersaing di pasar yang sangat kompetitif ini kan. Gue setuju sih apa yang tadi dibilang sama Faras. Tapi kalau kata gue, e-commerce sama edukasi itu lebih bagus. Soalnya cakupan pasar itu bakal lebih luas gitu. Jadi kata gue mendingan e-commerce atau enggak kita di edukasi. Tapi kalau menurut gue ya, dari tema yang tadi tuh e-commerce sama edukasi, itu pasti bakal kurang menarik, kurang untungin juga. Percaya sama gue. Tapi ya, kalau kita membuat aplikasi tentang edukasi dan e-commerce, itu pasti bakal berdampak positif ke masyarakat. Terus juga kita harus mempertimbangkan menggabungkan antara e-commerce dan edukasi. Nah, betul. Kita juga bisa memikirkan cara untuk membuat aplikasi yang bisa menggabungkan keuntungan dari ketiga tema tersebut agar menarik perhatian pengguna juga. Kalau untuk menggabungkan ketiga tema tadi kayak edukasi, e-commerce sama game itu kita butuh pemikiran yang kreatif. Jadi kita bisa buat fitur-fitur yang menarik juga gitu, yang unik, menarik agar bisa bersaing di pasar, bahkan pasar internasional gitu. Kalau kata gue sih gitu. Kalau menurut gue sih, kita juga bisa bikin tema aplikasi game yang menggabungkan e-commerce atau enggak edukasi supaya jadi bisa lebih menarik dan juga inovatif gitu. Jadi kita bisa lebih menarik ke pasar-pasar yang ada di sana, bisa nasional dan juga bisa internasional. Gitu menurut gue. Setuju sih. Tapi kita perlu mastiin juga kalau kita tuh punya kemampuan sama sumber daya buat ngerjain project. Iya, Ya. betul. Betul. Tapi kita harus memikirkan semua aspek di tema ini agar kita dapat mengerjakan tema ini dengan baik dan benar. Nah, setuju. Mari kita diskusi lagi mencari solusi terbaik untuk tema aplikasi kita. Nah itu, kita harus mendengar pendapat kita semua nih agar kita bisa membuat keputusan yang tepat dan akurat untuk proyek kita ini, aplikasi kita. Oke, karena kita udah setuju dengan temanya, mari kita buat proyeknya.